Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamsir Awal dengan NIM 23OSP031 dari kelas 2A jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik Kati Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah mesin listrik dengan dosen pengampu Bapak Taufik Mukhtar STMT. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video ini yaitu yang pertama, pembagian mesin listrik. Yang kedua, definisi generator listrik. Yang ketiga, prinsip kerja generator DC. Yang keempat, pengertian dari elektromagnetik dan eksitasi. Yang kelima, penentuan kutub utara dan kutub selatan pada magnet. Yang keenam, perbedaan antara kutub luar dan kutub dalam. Kemudian yang tujuh, atau yang terakhir, yaitu hubungan besaran pada magnet. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pembagian mesin listrik. Nah, di sini mesin listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu mesin listrik statis dan mesin listrik dinamis. Nah, mesin listrik statis adalah mesin yang tidak bergerak. Contoh dari mesin listrik statis adalah transformator. Nah, transformator ini dapat berupa transformator satu fasa dan transformator tiga fasa. Transformator ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik dari satu tingkat ke tingkat lainnya tanpa mengubah frekuensinya. Selanjutnya kita masuk ke kategori mesin dinamis. Mesin dinamis adalah mesin yang bergerak. Mesin dinamis ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu generator dan motor. Nah, pada bagian generator kita di sini memiliki dua jenis utama, yaitu generator AC dan generator DC. Nah, untuk generator DC terdiri dari beberapa tipe, yaitu penguat terpisah, penguat sendiri, seri, shunt, dan kompon. Kemudian pada generator AC juga dibagi menjadi dua, yaitu sinkron dan asinkron. Kemudian kita punya motor yang juga dibagi menjadi DC, motor DC, dan motor AC. Yang pertama, motor DC. Motor DC memiliki tipe yang sama dengan generator DC, yaitu penguat terpisah, penguat sendiri, seri, shunt, dan kompon. Kemudian motor AC, yang dimana terdiri dari dua jenis, yaitu sinkron dan asinkron. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu definisi dari generator listrik. Nah, generator listrik adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik. Nah, ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana gerakan rotor atau bagian yang berputar menghasilkan medan magnet yang memotong konduktor pada stator atau bagian yang diam, sehingga menghasilkan arus listrik. Dengan kata lain, generator listrik dapat menangkap gerakan-gerakan dari sumber energi seperti turbin air, angin, atau mesin pembakaran dan mengubahnya menjadi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada dua jenis generator utama, yaitu generator DC yang menghasilkan arus searah dan generator AC menghasilkan arus bolak-balik. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip kerja dari generator DC. Sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu generator DC. Nah, generator DC adalah perangkat yang mengubah energi mekanik atau energi gerak menjadi energi listrik arus searah. Nah, prinsip kerjanya didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik. Pada intinya, generator DC terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama rotor atau bagian yang berputar,
dan stator atau bagian yang diam. Nah, di dalam generator ini ada medan magnet yang tetap yang dihasilkan oleh stator atau bagian yang diam. Nah, ketika rotor berputar, kumparan kawat yang ada di rotor memotong medan magnet tersebut. Nah, terjadilah hukum Faraday, yang dimana hukum Faraday menyatakan bahwa ketika kawat memotong medan magnet, maka arus listrik akan dihasilkan dalam kawat tersebut. Nah, arus listrik yang dihasilkan di dalam rotor atau di rotor kemudian diarahkan ke komutator. Nah, komutator adalah bagian yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus DC atau arus searah, yang kemudian disalurkan ke sikat-sikat yang terhubung dengan komutator, yang dimana dia akan mengumpulkan arus listrik dan mengarahkannya ke rangkaian luar atau rangkaian beban sebagai arus searah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu pengertian elektromagnetik dan eksitasi. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari elektromagnetik. Elektromagnetik adalah fenomena yang dihasilkan oleh interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Nah, ketika arus listrik mengalir melalui kawat penghantar, maka medan magnet akan dibuat di sekitar kawat tersebut. Begitupun dengan sebaliknya, ketika terjadi perubahan flux magnetik akan menghasilkan arus listrik di dalam kawat penghantar melalui induksi elektromagnetik. Seperti yang terjadi pada kasus sebelumnya, yaitu pada prinsip kerja generator DC, dan begitupun pada prinsip kerja transformator. Kemudian kita masuk ke pengertian berikutnya, yaitu pengertian eksitasi. Nah, eksitasi di dalam mesin listrik, terutama pada generator dan motor, dia mengacu pada proses pemberian arus ke kumparan medan seperti stator ataupun rotor untuk menghasilkan medan magnet yang diperlukan agar mesin dapat beroperasi. Pada generator, eksitasi umumnya dilakukan dengan memberikan arus ke kumparan medan untuk menciptakan medan magnet yang dibutuhkan untuk induksi arus di rotor. Arus eksitasi ini dapat diperoleh dari sumber yang terpisah atau dari output generator itu sendiri, tergantung pada jenis sistem eksitasi yang digunakan, seperti eksitasi separuh ataupun eksitasi penuh. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu penentuan kutub utara dan kutub selatan pada magnet. Nah, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu bagian positif dan negatif pada sumber yang akan kita gunakan. Contohnya, saya menggunakan baterai sebagai sumber, yang dimana simbolnya seperti pada gambar. Garis panjang merupakan positif, kutub positif, dan yang pendek merupakan ujung negatif atau kutub negatif. Nah, arus dimulai dari ujung baterai yang positif. Berarti karena positifnya terletak di sebelah kiri, maka arah panahnya kita taruh di sebelah kiri, yang artinya arus dimulai dari sebelah kiri. Yang kedua, kita lihat lilitan depannya. Arusnya akan berjalan seperti pada tanda panah yang menunjuk ke bawah ini, dan akhirnya sampai lagi ke negatif yang ada di baterai. Nah, setelah kita mengetahui arah arus lilitan depannya, kita dapat langsung menggunakan kaidah tangan kanan. Sebagai patokannya, jempol atau ibu jari adalah kutub utara, sedangkan keempat jari lainnya merupakan arah arus pada lilitan depan. Pada lilitan depan, pada gambar, arusnya dia ke bawah, tanda panahnya ke bawah. Maka kita putar punggung tangan kanan kita ke bawah, sehingga arusnya
akan menjadi searah pada gambar rangkaian dengan pada gambar ibu jari. Keempat, ibu jari menghadap ke bawah, berarti arusnya juga ke bawah. Jadi kesimpulannya adalah dapat diketahui bahwa kutub B merupakan kutub utara dan A merupakan kutub selatan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu perbedaan antara kutub luar dan kutub dalam. Kutub luar merupakan bagian magnet pada stator atau bagian yang diam pada mesin listrik. Medan magnetnya tetap di tempat dan tidak berputar. Biasanya terlihat jelas di bagian luar mesin, seperti pada motor DC, di mana kutub luarnya mengelilingi rotor yang berputar. Sedangkan kutub dalam merupakan bagian magnet pada rotor atau bagian yang berputar pada mesin listrik. Karena menempel pada rotor, kutub ini ikut berputar. Medannya bisa berasal dari arus listrik atau induksi. Contohnya pada motor induksi. Kutub dalam yang ada di rotor berinteraksi dengan stator. Jadi secara singkatnya, perbedaan antara kutub luar dan kutub dalam yaitu kalau kutub luar berarti dia bagian yang diam atau pada stator. Kemudian sedangkan kutub dalam merupakan bagian yang berputar atau stator. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, yaitu hubungan besaran pada magnet. Nah, yang pertama medan magnet atau simbolnya B, yang dimana menunjukkan seberapa kuat medan magnet di suatu area. Semakin besar nilai B, maka semakin kuat pula medan magnetnya. Satuannya adalah Tesla. Kemudian yang kedua, medan magnet atau simbolnya F, merupakan gaya yang dialami benda bermuatan atau kawat berarus dalam medan magnet. Besarnya bergantung pada arus listrik, panjang kawat, dan kuat medan magnet. Yang ketiga, flux magnet merupakan jumlah garis gaya magnet yang melewati suatu permukaan. Jika medan magnetnya semakin kuat, maka areanya semakin besar. Flux magnetnya juga akan bertambah. Satuannya Weber atau WB. Kemudian yang keempat, kuat medan magnet atau simbolnya H, yang dimana menunjukkan seberapa besar medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dalam suatu bahan. Satuannya ampere per meter atau A per M. Yang kelima, permeabilitas magnetik atau simbolnya mu, yang dimana menunjukkan seberapa mudah suatu bahan menghantarkan medan magnet. Semakin tinggi permeabilitasnya, maka semakin mudah pula medan magnet terbentuk dalam bahan tersebut. Kemudian yang keenam, induksi magnetik, yang dimana medan magnet yang muncul karena adanya arus listrik atau bahan magnetik di sekitarnya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari mata kuliah mesin listrik. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.